sedulur semua, Gunung Slamet selalu memberi tanda, dan pertanda itu tidak boleh kita abaikan apalagi kita remehkan. Para juru kunci Gunung Slamet sejak lama memegang satu prinsip: gunung kuwi ora tau nesu, gunung mung menehi tondo, gunung tidak pernah menunjukkan amarah. Gunung hanya memberi tanda, dan tanda-tanda itu jika direnungkan, jika dibaca dengan kepala dingin, selalu berkaitan dengan nasib manusia yang hidup di sekitarnya, termasuk nasib Pulau Jawa, termasuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Gunung Slamet dalam pandangan juru kunci. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Ia berdiri di pertemuan banyak wilayah Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Dalam tradisi Jawa, posisi ini bukan kebetulan. Gunung yang berada di simpul wilayah dipercaya sebagai penyangga energi tanah. Para juru kunci Gunung Slamet tidak pernah berbicara dengan istilah ilmiah, namun mereka paham satu hal penting: jika Slamet menunjukkan gejala aneh, Jawa ikut merasakan dampaknya. Pesan-pesan yang sering muncul dari para juru kunci bukan ramalan tanggal, tapi berupa peringatan sikap hidup. Alam yang mulai tidak seimbang, manusia terlalu berani merusak, tanah Jawa terlalu berat menanggung beban. Kalimat yang sering diulang adalah, sing owah iku dudu gununge, sing owah manungso. Yang berubah bukan gunungnya, yang berubah adalah manusia. Yang kedua, tanda-tanda dari Gunung Slamet yang perlu diperhatikan. Beberapa tahun terakhir, masyarakat sekitar Slamet mencatat perubahan yang tidak biasa. Aktivitas gempa kecil yang makin sering, perubahan jalur air dan mata air, suhu tanah di beberapa titik yang meningkat, pola hujan yang tidak lagi teratur. Bagi wong Jawa, ketika alam menunjukkan pola yang berulang, itu bukan kebetulan, itu disebut pangiling lan pangingat. Gunung Slamet tidak sedang mengancam, ia sedang menyampaikan pesan agar manusia tidak melampaui batas. Yang ketiga, Sabdo Palon dan pesan terbelahnya Jawa. Dalam literasi Jawa yang diturunkan generasi ke generasi, nama Sabdo Palon selalu muncul saat Jawa berada di titik perubahan besar. Sabdo Palon bukan tokoh sembarangan, ia dikenal sebagai simbol penjaga nilai lama Jawa, nilai keseimbangan, kejujuran, dan keselarasan dengan alam. Salah satu pesan yang sering dikaitkan dengannya adalah tentang Jawa yang terbelah. Perlu dipahami dengan jelas, terbelah dalam literasi lama tidak selalu berarti fisik semata. Terbelah bisa berarti terbelah secara batin, terbelah antara pemimpin dan rakyat, terbelah antara pembangunan dan kelestarian, terbelah antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Namun dalam catatan tertentu, terbelah juga dikaitkan dengan alam yang bergerak akibat ulah manusia, dan disinilah Gunung Slamet sering disebut. Yang keempat, Gunung Slamet dalam konteks Sabdo Palon. Slamet dalam bahasa Jawa berarti selamat. Ini bukan nama sembarangan. Gunung ini dipercaya sebagai penyangga keselamatan Jawa bagian tengah. Jika penyangga ini terganggu, maka efeknya bisa merambat ke seluruh pulau. Sabdo Palon dalam banyak literasi selalu muncul saat kekuasaan terlalu jauh dari nilai rakyat. Alam diperlakukan hanya sebagai objek. Manusia lupa pada tata krama semesta. Pesannya sederhana: jika keseimbangan tidak dikembalikan, maka alam akan bergerak untuk menata ulang. Yang kelima, peringatan keras untuk wong Jawa. Orang Jawa diajarkan untuk peka, bukan mudah panik, namun juga tidak boleh meremehkan tanda.
Peringatan dari Slamet bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disikapi. Kurangi keserakahan terhadap tanah, hentikan eksploitasi tanpa batas, kembalikan adab terhadap alam, dan jaga laku hidup yang selaras. Dalam spiritual Jawa, keselamatan wilayah sangat ditentukan oleh laku penghuninya. Jika wong Jawa mulai lupa daratan, tanah akan mengingatkan. Yang keenam, Indonesia sedang menuju 2026, sebuah masa yang harus kita waspadai. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Ini adalah awal babak baru masa penentuan arah. Dalam pandangan spiritual Jawa, awal kekuasaan adalah fase paling rawan, bukan karena pemimpinnya yang lemah, tetapi karena energi perubahan yang sangat besar. Jika arahnya benar, negara akan kuat. Jika salah langkah, gejolak akan muncul dari berbagai sisi, bukan hanya politik, bukan hanya ekonomi, tetapi juga alam dan sosial. Yang ketujuh, Prabowo dalam pandangan spiritual Jawa. Dalam tradisi Jawa, pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, ia adalah pemikul beban batin tanah air. Prabowo berada di posisi ini pada saat alam menunjukkan banyak tanda. Ini bukan pujian, ini juga bukan ancaman. Ini adalah tanggung jawab besar. Maka pemimpin harus mendengarkan suara rakyat, menghormati alam, dan tidak tergoda kekuasaan yang berlebihan. Maka tanah dan alam akan mendukung. Namun jika pembangunan mengabaikan keseimbangan, suara rakyat diabaikan, alam dipaksa tanpa perhitungan, maka alam akan bereaksi. Ini hukum lama Jawa yang tidak pernah berubah. Yang kedelapan, apa maknanya terbelahnya Pulau Jawa di zaman sekarang? Pesan Sabdo Palon tidak boleh ditelan mentah. Terbelah hari ini bisa bermakna konflik sosial yang meluas, ketimpangan yang semakin tajam, alam yang rusak di satu titik memicu efek yang berantai. Gunung Slamet, Merapi, Semeru, dan gunung lain di Jawa bukan berdiri sendiri. Mereka terhubung secara energi dan geologi. Jika satu titik terlalu ditekan, yang lain akan ikut merespons. Yang kesembilan, lalu apa yang harus kita lakukan? Pesan dari Slamet dan Sabdo Palon selalu berakhir pada satu hal: perbaiki laku, maka keselamatan akan mengikuti. Untuk wong Jawa, jaga sikap hidup, hormati tanah dan air, jangan mudah diadu domba. Dan untuk para pemimpin, dengarkan peringatan alam, seimbangkan pembangunan dan kelestarian. Jangan berani sekali-kali memutus akar budaya. Gunung Slamet tidak meminta apapun, ia tidak menuntut ritual, ia tidak menagih sesaji. Yang ia minta hanya satu: kesadaran manusia. Sabdo Palon tidak datang membawa bencana, ia membawa peringatan agar manusia tidak lupa diri. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.